mitra kasus ini. Pemeriksaan saat ini terus dilakukan sambil menunggu hasil dari pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik, kemudian juga laboratorium forensik, dan tentunya semuanya harus kita kumpulkan jadi satu untuk nanti kemudian menjadi kesimpulan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Kita harus menjelaskan hasil ini secara saintifik. Pada posisi kita ingin lebih cermat. Yang kedua, juga kita ingin menunggu seluruh hasil tuntas. Atas segala proses hukum yang tengah berjalan, pihak keluarga pun berharap penyebab kematian Daru bisa segera terungkap dengan sejelas-jelasnya. Tim Liputan Kompas TV. Hasil otopsi diplomat muda Arya Daru kini ditunggu publik. Harapannya ada petunjuk baru untuk bisa mengungkap kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Untuk membahasnya, saudara, kita akan berbincang dengan dokter forensik dan medico legal RSUD Tarakan, Dr. Boge Priyo Nugroho. Selamat malam, Dr. Boge. Selamat malam, Mas. Baik, dok, ini sudah sepekan lebih sebetulnya tenggat waktunya. Namun biasanya berapa lama sih proses otopsi dilakukan oleh dokter forensik sampai nanti keluar hasilnya, dok? Iya, itu memang tergantung dari kesulitan dan ketelitiannya. Jadi memang kita melakukan otopsi itu untuk mencari sebab mati. Dan tidak serta-merta langsung mendapat hasil. Kita pasti juga akan menentukan untuk adanya pemeriksaan penunjang, ya, laboratorium yang mendukung adanya temuan secara organ. Kemudian kita juga beberapa sampel kita periksakan seperti urin, darah, dan beberapa organ ke laboratorium untuk menjadikan satu sehingga mendapat kesimpulan sebab matinya. Dan itu memang prosesnya tidak bisa cepat, ya. Itu perlu proses, perlu ketelitian, kecermatan dalam mengambil hasil kesimpulan sebab matinya. Tapi kalau misalkan hasil otopsi dari dokter forensik dari rumah sakit sudah keluar dan telah dilaporkan ke polisi, itu biasanya akan lebbi cepat diumumkan atau bagaimana? Karena kami dapat info tanggal 15 Selasa kemarin katanya sudah keluar sebetulnya hasilnya dan diserahkan ke lapor. Iya. Sebetulnya nanti mungkin ada beberapa yang perlu, ya, seperti perlu pengumpulan data lagi, ya. Mungkin tadi lapor akan memiliki beberapa sampel-sampel, ya, untuk pemeriksaan lainnya, sehingga untuk hasil pemeriksaan dari forensik sendiri, walaupun mungkin kata Masnya tadi terinfo tanggal 15 sudah selesai, tapi ada beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh lapor yang lebih teliti dan cermat untuk menyatukan antara hasil pemeriksaan forensik dengan pemeriksaan laboratorium tadi lapor, sehingga mendapat suatu kesimpulan sebab pastinya seperti apa, dan nanti akan pihak polisi yang akan memberitahukan mungkin ke publik. Oke, tapi ini kalau misalkan sepengamatan Anda, dok, kan sudah banyak berita-berita informasi di media soal bagaimana kondisi jenazah korban. Sulit tidak sih kalau misalkan dengan kondisi yang ditemukan saat itu, tidak terlalu lama kan informasi meninggalnya sampai ditemukan, kondisi terlakban juga. Sulit nggak sih sebetulnya untuk dokter forensik ini untuk mengetahui sebab kematian korban ini, dok? Itu tadi, ya, kita perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menyimpulkan suatu sebab mati, sehingga kalau dikatakan sulit, ya mungkin memang termasuk sulit, ya, sehingga itu tadi kita tidak bisa serta-merta seperti memeriksa langsung terus mendapatkan hasil, gitu. Jadi memang perlu ketelitian dan kehati-hatian, sehingga tadi kalau kata Mas memang tanggal 15 sudah keluar, ya itu tadi itu yang berhak untuk mempublikasikan nanti dia pihak kepolisian, karena harus menyatukan semua elemen, tidak hanya hasil otopsi, sehingga menjadi satu kesimpulan sebab mati seperti apa dan kenapa, gitu. Nanti pihak polisian yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ketika sudah disorot ini high profile, ditunggu publik, artinya apakah memang penanganannya khusus, dok? Penanganan jenazah seperti ini khusus. Tadi disebutkan beberapa kali kehati-hatian, berbeda dengan kasus-kasus lain ditemukan biasanya, dok. Itu bagi kami pihak dari forensik,
itu tidak ada yang terkhusus ya. Maksud saya gini, semua pemeriksaan apapun kasusnya kita akan melakukan secara teliti dan kehati-hatian sehingga suatu kesimpulan dapat diambil secara cermat dan bisa memberikan suatu terang kasusnya dalam bentuk sebab mati kepada pihak kepolisian karena memang ini untuk kepentingan penyelidikan. Jadi hasil dari kami forensik itu akan mendukung bukti adanya satu kasus tindak kejahatan mungkin ya, kejahatan bagaimana itu terjadi terhadap tubuh manusia sehingga kita pasti memberikan yang terbaik untuk semua kasus yang akan menjadi baik pun itu high profile, sorotan maupun bukan, itu tetap kita lakukan semua secara profesional untuk memberikan suatu kesimpulan bukti adanya sebab mati. Baik, jadi sebetulnya dari dokter forensik ini juga bisa menentukan ini ada tidaknya kasus pidana pada korban, petunjuk yang jelas juga mungkin bisa terungkap dari tindakan di dokter forensik ini, dok. Ya, memang kita menyimpulkan dari apa yang ada di dalam tubuh manusia, ada suatu tindakan yang mengarah ke tindak pidana, ya baik atau bukan, itu nanti kita bisa melakukan secara teliti dan cermat sehingga itu juga bisa kita kontribusikan sebagai suatu alat bukti yang dipakai oleh pihak penyidik. Dan itu memang tidak 100% ya untuk hasil dari forensik ini langsung bulat-bulat dipakai oleh pihak kepolisian untuk sebab mati karena ini, ya. Tapi nanti pihak kepolisian akan mengolah lagi, meneliti lagi karena ada beberapa faktor ya, mesti olah TKP, bukti-bukti yang lain yang harus dikumpulkan. Jadi itu seperti pernah ada yang bilang seperti merangkai puzzle. Seperti apa sih gitu. Dan salah satu hasil otopsi ini adalah salah satu hasil yang akan dipakai pihak kepolisian untuk menyimpulkan semua kenapa ini terjadi, kenapa dan bagaimana. Gitu. Kalau tanpa ada luka di fisik bagian luar korban, ini akan menjadi kesulitan tersendiri, dok, untuk bisa mengungkap penyebab kematian atau cukup dari organ dalam itu sudah bisa terlihat? Ya, banyak ya, itu memang kendala bukan kendala ya, memang salah satu bukan tingkat kesulitan juga ya. Kita lihat dari luka di luar, memang kalau luka-luka yang ada di luar tubuh itu bisa bagian besar terkadang bisa mencerminkan apa yang terjadi di dalam, sebagian besar ya. Sehingga kalau tidak ditemukan luka, kita memang lebih fokus lagi untuk mencari, lebih fokus lagi mencari sebab matinya di dalam organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Itu termasuk dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium ya. Itu sangat penting sekali otopsi dilakukan untuk mencari sebab mati seperti ini. Dok, sedikit ini dibahas nggak sih di lingkungan kolega dokter forensik soal kasus Arya Daru ini? Apakah ada obrolan, ada kecurigaan juga, dok, dari dokter-dokter forensik? Sejauh yang saya tahu ini tidak. Kita secara rahasia tidak bisa memberitahu antar kolega. Oh ini kenapa, harus bagaimana? Karena di setiap dokter forensik punya kompetensi masing-masing untuk menyimpulkan suatu sebab matinya dari setiap pemeriksaan yang dilakukan. Baik itu otopsi atau periksa luar, mungkin ya kalau periksa luar tidak bisa ya menentukan sebab mati, tapi dari otopsi dapat menentukan sebab mati. Sehingga kompetensi dari masing-masing dokter yang melakukan pemeriksaan itu sudah seprofesional mungkin untuk bisa menyimpulkan sendiri, dan itu sampai sejauh ini tidak ada kita di dalam grup besar harus bagaimana tidak ya, gitu tidak mas. Oke, baik. Terima kasih untuk insight-nya Dr. Boge Priyo Nugroho, dokter forensik dan mediko legal RSUD Tarakan di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, dok. Sama-sama. Saudara, pasca cedera usai gelaran Piala Presiden